Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna fi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana nikmat-nikmat tersebut sampai hari ini, sampai malam ini bisa kita rasakan bersama, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa berkumpul dan bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat untuk bersama-sama bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan dan tak bosan-bosannya kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersalawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat yang lalu adalah malam Jumat terakhir di tahun 2022 yang bersama-sama kemarin kita bertafakur dan bermuhasabah atau mengevaluasi atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, juga mengevaluasi atas kebaikan-kebaikan ataupun ibadah-ibadah ataupun amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Pada malam hari ini, malam pertama di tahun baru 2023 ya, 2023. Tentunya kita harus semangat ya, semangat untuk menambah ibadah kita, menambah kebaikan-kebaikan kita, menambah zikir-zikir kita, menambah mujahadah kita, menambah istighosah kita. Yang paling tidak biasanya setiap malam tidak pernah tahajud ataupun sholat hajat. Maka di tahun baru 2023 ini juga berusaha untuk menambah bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat hajat. Nah, habis pulang dari majelis ini, dari pondok ini, nyampe rumah mungkin jam 12 atau jam 12 lebih, nyampe rumah jangan langsung tidur.
ya kan? Paling tidak ya sholat hajat atau sholat tahajud atau sholat taubat atau apa saja, ya. Itu artinya ada penambahan daripada ibadah kita. Yang di tahun 2022 kemarin kadang kita ngaji juga sering off, sering males, sering kadang keganggu cobaan-cobaan ataupun ujian-ujian. Maka di tahun 2023 ini harus semangat ngajinya, walaupun toh banyak rintangan, banyak hambatan, banyak ujian, banyak cobaan. Di situ artinya dengan adanya tahun baru ini kita bertambah umur kita, bertambah kebaikan kita. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di minggu yang lalu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tola umuruhu wa sayyi'a amalu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya atau ditambah umurnya oleh Allah. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Seburuk-buruk atau sejelek-jelek manusia adalah manusia yang bertambah umurnya atau ditambah umurnya oleh Allah. Semakin bertambah umur, semakin bertambah kemaksiatannya atau kejelekannya. Ya, semakin bertambah umur, tambah tahun baru, tapi tidak semangat ibadah, ya, tidak semangat ibadah, malah justru menurun, ya, karena mungkin faktor kesibukan, mungkin lagi naik pangkat, mungkin gajinya mungkin bertambah, atau mungkin malah sebaliknya ekonominya menurun, ya kan, rezekinya agak merosot, kemudian bisnisnya agak berkurang. Nah ini yang seharusnya jangan sampai itu terpengaruh. Justru kita harus mampu berusaha dengan maksimal melawan, ya, dengan rintangan-rintangan tersebut. Karena kita berusaha untuk bagaimana di tahun baru ini bertambah umur kita, bertambah ibadah kita. Ini yang harus kita ingat-ingat, Bapak-bapak. Kalau itu tidak kita ingat terus, maka kita bahasanya apa ya? Cengeng. Cengeng itu apa? Oh, gampang pengaruh dapat pesanan gitu aja, nggak ngaji, nggak wirid, ya kan? Betul nggak? Kok malah ketawa? Ya pengaruh mungkin yang tadinya nggak dapat kerjaan sekarang dapat kerja, ya udah dapat panggilan perusahaan terus akhirnya nggak ngaji. Ini kan pengaruh ini. Kalau nggak kita ingat-ingat, ya kita menurun terus, Bapak. Dan itu keinginan nafsu. Nggak ada manfaatnya kita ngaji, kita dzikir, ya kan? Ngaji kok kalau pas nganggur saja, ya. Wirid juga kalau pas nganggur saja, sibuk sedikit aja, nggak mampu memerangi nafsunya. Terlalu besar keinginan itu. Artinya apa? Umur yang diberikan oleh Allah semakin bertambah itu bukan semakin tambah kebaikannya. Padahal kadang-kalanya itu Allah tuh menguji. Kadang-kalanya kayak macam Pak Ratman misalnya kan, diuji oleh Allah. Wah ini setiap malam Jumat kok rajin ngaji terus. Wah besok dikasih kerjaan. Ada orang yang nawarin kerjaan, misalnya entah ngecat, entah apa gitu kan. Akhirnya apa? Izin Pak, saya nggak bisa ngaji. Malam ini ada kerjaan ngecat. Ini kan nggak ngerti nih Pak. Kita nggak ngerti kalau itu diuji oleh Allah. Bener nggak? Kayak macam PRT misalnya kan. Oh, ini kan setiap malam Jumat nggak pernah off, nggak pernah libur. Oh, pas malam Jumat kebetulan lagi nggak punya duit, ditawarinlah orang untuk instalasi listrik. Ini kan perang ini, ngaji enggak. Kalau ngaji nggak bisa kerja, sementara ini dapat duit. Kalau kerja dapat duit nggak bisa ngaji. Sementara Allah sudah ingatkan, ku beri panjang umurmu, ku tambah umurmu panjang, tapi bertambah enggak kebaikanmu ataupun ibadahmu. Nah makanya malam ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berjanji di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita pengen menjadi sebaik-baiknya manusia, maka semangatlah untuk bertambah ibadah kita. Walaupun toh hambatan, rintangan, ujian, cobaan, iming-iming daripada Allah itu banyak sekali. Ya. Apalagi di tahun 2023 ini kan pernah kita dengar ya Pak ya, dari Pak Presiden kita ya. Ya, Pak Jokowi, bahwa ekonomi dunia ini bukan semakin tambah baik, betul nggak Pak? Tapi semakin tambah buruk, semakin berkurang.
Bagi kita jangan sampai terpengaruh dengan adanya hal itu. Justru dengan informasi yang semacam itu membuat kita semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat semangat agar kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa tidak ada pengaruh dengan hal-hal yang semacam itu, Bapak. Karena prinsipnya apa? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya betul-betul imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, betul-betul melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, ya ja'allahu makhraja, niscaya Allah akan buat kepada mereka dari sesuatu apa saja mesti ada solusinya. Allah akan berikan solusi dengan persoalan-persoalan yang ada dalam dirinya. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka oleh manusia lain atau orang lain. Yang kerjaannya jahit, ya kan? Ada aja orang menjahitkan baju, menjahitkan celana yang biasanya seminggu itu 3 orang, karena saking takwanya ini bisa 5 sampai 10 orang. Yang biasanya jualan sate misalnya kayak macam Pak Agus itu 1 bulan dapat pesanan untuk akikoh atau untuk syukuran apa tuh biasanya 4 kali 5 kali. Saking besarnya bertakwa itu dikasih oleh Allah sampai 10 kali. Itu termasuk yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apalagi ya kayak macam Pak Raden lah atau Pak Witono yang biasanya satu bulan itu cuman 50 juta omsetnya, ini jadi 60 juta, jadi 70 juta. Itu asbab daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat, semakin bertambah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dengan ekonomi. Jangan khawatir dengan rezeki, Pak. Allah akan berikan rezeki kepada kita. Ya. Sesuai dengan janjinya tadi. Tapi kalau kita justru malah merosot, kadang dipancing-pancing, diiming-iming oleh Allah. Yang tadinya kita seneng duit aja terus, ya kan? Nggak pernah ada orang pesen. Nah, bulan ini 3-4 orang pesen. Pas pesennya itu malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat. Ngaji apa enggak? Ngaji apa enggak? Enggak ngaji lah. Pokoknya berat itu pesanannya. Nah, kalau sadar seperti itu, jangan salahkan kalau di bulan depan nanti kita dipersempit rezeki kita oleh Allah. Kita dikasih senang oleh Allah 1 bulan itu mungkin ada tambahan 2 ataupun 3 ekor kambing, tapi tengok nanti 3 atau 4 bulan ke depan sama sekali nggak ada orang yang pesan. Nangis nggak? Baru gembor-gembor sama Allah. Sebelum gembor-gembor sama Allah, gembor-gembor sama kiainya. Wah, minta doanya ya, minta supaya macam-macam. Padahal kiainya sudah berkali-kali mewanti-wanti harus tegar, jangan cengeng, jangan gampang kebujuk. Jangan gampang kerayu. Nanti kalau gampang kerayu nanti lama-lama kayak Sa'labah. Bener enggak? Lama-lama kayak siapa? Kayak Sa'labah. Waktu masih miskin, ngerengek-ngerengek sama Kanjeng Nabi. Ya Rasul, apa engkau enggak kasihan sama kami ya Rasul? Kami ini miskin sekali. Mbok tolonglah ya Rasul, engkau kan dekat sama Allah. Engkau kan kekasih Allah ya Rasul. Mintakan sama Allah. Bagaimana aku ya paling tidak bisa enak makan, paling tidak ya pakaian itu adalah. Rasul tahu enggak, pakaian yang saya pakai ini untuk jamaah sama engkau ya Rasul, ketika saya selesai jamaah saya pulang itu dipakai oleh istri kita untuk sholat. Saking miskinnya saya ya Rasul. Terus maunya kamu apa Sa'labah? Ya tolonglah ya, minta-mintakanlah sama Allah lah ya Rasul, supaya sejahtera, kan gitu kan, supaya jualan saya agak lancar. Ya, kemudian supaya naik pangkat di perusahaan, supaya gaji kita naik dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu kata Rasulullah, coba besok ke rumah.
Ngapain ya Rasul? Udahlah ke rumah. Begitu nyampe ke rumah Kanjeng Nabi, dikasihlah modal oleh Kanjeng Nabi 2 ekor kambing, yang satu jantan, yang satu betina. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, 2 ekor kambing tadi dipelihara oleh Sa'labah. Lama ringkas cerita jadi kaya raya. Setelah kaya raya apa Pak? Boro-boro jamaah 5 waktu sama Kanjeng Nabi, yang tadinya waktu masih miskin gak pernah ketinggalan loh Pak. Bapak-bapak lah coba perhatikan nanti. Yang rajin jamaah karena nganggur, karena masih ada waktu. Coba kalau sibuk, nggak ada waktu, nggak jamaah. Percayalah. Betul lah. Nggak nyindir, ini yang kenyataan aja Pak. Saya aja tuh bisa istiqomah malam Jumat itu karena ada bapak-bapak ngaji. Coba kalau bapak-bapaknya nggak datang, saya nggak ngaji juga Pak. Dengan karaokean, iya kan Pak? Kan begitu. Nah, apa yang terjadi dengan Sa'labah? Begitu kaya raya, sibuk untuk ngurusin kambingnya. Ya kan? Anggotanya banyak atau karyawannya banyak. Suatu saat Allah menguji dengan Sa'labah tersebut. Allah memerintahkan Nabiullah Khidir menjelma sebagai manusia dengan berpakaian yang setilnya luar biasa, ya kan? Kalau bahasa sekarang ya pakai sepatu, pakai celana, pakai apa namanya? Jas, kemudian apa ini namanya ini? Dasi, ya kan? Pakai jas, pakai dasi, pakai songkok. Gagah apa namanya setelnya. Disuruh Allah Nabiullah Khidir minta sama Sa'labah. Nabi Khidir, coba kamu minta sama Sa'labah yang sekarang udah aku titipin rezeki dengan apa memelihara kambing yang sukses. Bukan hanya 10, 20, bukannya 100, 200 kambingnya. Coba kamu minta sama Sa'labah. Akhirnya Nabiullah Khidir menjelma sebagai manusia, minta kepada Sa'labah. Ketika minta, spontanitas namanya orang kaya Pak, apalagi pelit, ya kan? Langsung diusir sama Sa'labah, malah diejek. Kamu itu gantengnya ganteng, gagahnya gagah, nggak malu minta-minta. Kamu tahu nggak? Saya kaya raya seperti ini karena ini hasil kerja keras saya. Dari pagi sampai sore saya nggak pernah berhenti kerja ini loh. Siang malam, nggak peduli hujan, nggak peduli angin. Kamu tahu nggak? Nggak punya malu aja. Akhirnya apa? Nabiullah Khidir yang menjelma sebagai manusia tersebut akhirnya keluar, pergi, nyampe ke tepi laut, ngadu sama Allah. Ya Allah, tugas sudah saya laksanakan. Ternyata saya diusir oleh Sa'labah. Ya, nggak dikasih apa-apa, malah dihina saya ya Allah. Oke, udah cukup tugas mudir Khidir. Allah pelan-pelan menguji Sa'labah, akhirnya Allah turunkan azab. Pelan-pelan sedikit demi sedikit, kadang 2 ekor kambing mati. Ya, 1 hari bisa 10 ekor. 1 minggu bisa 100 ekor. Lama dengan ringkas cerita habis tak satu pun kambing tersebut. Karena azab Allah tuh turun. Akibatnya apa? Akibatnya lalai, lupa dengan yang memberikan rezeki tersebut. Karena saking sibuknya, kegiatan ibadahnya, amal solehnya semakin berkurang dan berkurang, bukan bertambah. Maka kita juga harus bisa membaca contoh tersebut Bapak. Keadaan kita susah, keadaan kita tidak mampu, nggak punya apa-apa. Ketika kesusahan kita, ketika kefikiran kita, ketika kebutuhan kita ini diijabah oleh Allah, ya, dikasih oleh Allah, jangan terlena. Di balik pemberian Allah itu ada rahasia yang kita tidak tahu. Bisa juga pemberian Allah itu hanya untuk menguji kita, ya. Setelah itu kita kuat nggak diuji oleh Allah. Kalau nggak kuat, nanti suatu saat Allah akan turunkan azab kepada kita. Bangkrut, susah, semakin anjlok usahanya, semakin turun bisnisnya, semakin berkurang rezekinya, sakit-sakitan, ya. Istri bermasalah, anak nggak nurut, macam-macam. Itu bukan kesalahan siapa-siapa, itu kesalahan kita yang mau tidak mau kita akuin, ya. Dan kadang kita tidak sadarin bahwa itu adalah kesalahan kita. Maka kita ingatkan kepada bapak-bapak di awal-awal tahun baru 2023 ini, ayo kita bareng-bareng semangat untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi untuk mujahadah kita itu yang ayatus sabi'ah kemarin sudah diperintahkan, disahkan oleh guru kita, jangan hanya dikerjakan atau diamalkan setiap malam Jumat saja. Ya. Diperbolehkan syukur-syukur jamaah mau mengamalkan setiap harinya. Entah di habis maghrib, habis isya, ataupun tengah malam, atau habis subuh, terserah bapak-bapak. Di mana ada kesempatan, dibaca itu ayatus sabi'ah. Setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermujahadah, artinya dengan bersungguh-sungguh apa yang jadi hajat kita, apa yang jadi keinginan kita. Insya Allah dengan bertawasul dengan guru-guru kita, masyaikh-masyaikh kita, ulama-ulama kita, para aulia-aulia kita, apa yang kita inginkan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita bersama di awal tahun 2023 sampai seterusnya nanti, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita. Allah bukakan pintu hati kita untuk menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi insanul muttaqin, insanul kamil, yaitu manusia yang betul-betul bertakwa dan manusia yang betul-betul sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu ayyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.